إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kita sudah membahas 3 ayat yang pertama, bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadr, yang menurut surat Al-Baqarah malam Al-Qadr itu adalah malam yang ada di bulan Ramadan, dan di ayat yang lain malam itu adalah malam yang penuh barokah. Barokahnya kenapa? Karena di malam itu kita beribadah dalam satu malam, tapi pahalanya bisa berlipat-lipat, beribu-ribu kali, sehingga sama dengan atau bahkan lebih baik daripada beribadah dan berjuang selama 1000 bulan. Kita biasanya pada malam itu menekuni ibadah yang secara umum kita akan lebih mudah beribadah secara terus-menerus dalam satu malam bila kita beriktikaf di masjid. Iktikaf itu artinya berdiam. Kalau iktikaf di masjid berarti berdiam di masjid. Tentu tidak hanya tiduran, tetapi berdiam di masjid itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebaiknya dilakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Setidak-tidaknya ketika kita di masjid, kita melaksanakan sholat wajib, kemudian menunggu sholat berikutnya, lalu menunggu sholat berikutnya lagi, menunggu sholat berikutnya lagi. Menurut Rasulullah SAW, ketika kita menunggu sholat atau bahkan ketika berjalan dari rumah menuju sholat, itu nilainya sudah sama dengan sholat. Jadi kalau kita sedang iktikaf, setelah sholat zuhur menunggu sholat asar, selama antara zuhur dan asar nilainya sama dengan sholat asar. Nilainya besar sekali. Itu baru kegiatannya hanya mengikuti sholat berjamaah. Alangkah baiknya ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Cuma para ulama berbeda pendapat dalam hal minimum berapa lama sih iktikaf itu. Hanya satu yang berpendapat bahwa satu mazhab yang berpendapat bahwa iktikaf itu minimum 1 hari 1 malam. Tapi mayoritas mazhab, artinya mazhab 3 mazhab yang lain, termasuk Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, itu sebentar saja, sekedar sama dengan kita tumakninah di dalam sholat. Tumakninah dalam sholat itu kan baca subhanallah saja cukup. Jadi kita masuk masjid, subhanallah, keluar lagi, itu sudah iktikaf. Tentu pahalanya tergantung pada lamanya dan apa yang dilakukan. Tapi kalau secara hukum minimal itu seperti itu. Konsekuensinya, kalau mengikuti mazhab Maliki, minimum 1 hari 1 malam. Kalau di tengah-tengah iktikaf 1 hari semalam itu keluar yang tidak ada alasan syar'i atau alasan kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusiawi itu butuh ke toilet, butuh makan, itu kebutuhan manusiawi. Kalau tidak ada alasan itu, maka iktikafnya batal. Harus diulang lagi. Ngitungnya 1 hari semalam itu diulang lagi.
Tapi kalau mengikuti yang 3 madzhab tadi, masuk masjid, keluar, bukan berarti iktikafnya batal, iktikafnya selesai. Kalau dikatakan iktikafnya selesai, berarti nanti ketika masuk lagi niat baru lagi, niat iktikaf, nanti begitu keluar iktikaf selesai, terus masuk niat lagi. Itu konsekuensinya semacam itu. Masing-masing mempunyai dalil, ya oleh karena itu kita tidak usah mempermasalahkan perbedaan itu, dan kita biasakan, kita toleransi terhadap perbedaan pendapat selama perbedaan pendapat itu hanya dalam bidang penafsiran. Kalau di bidang penafsiran itu tidak bisa kita akurkan persis, itu tidak bisa, karena orang mempunyai pola pikir yang berbeda. Jangankan pola pikir, cap jari saja, jempol jari, jempol tangan, itu setiap orang beda. Apalagi pola pikir. Pola pikir itu dipengaruhi oleh ilmu, dipengaruhi pengalaman, dipengaruhi keyakinan, dipengaruhi perasaan dan sebagainya, yang semuanya itu akan mempengaruhi pola pikir. Maka menyatukan pendapat itu tidak mungkin, dan itu sunnatullah. Ya. Itu walau syi'na la ba'athna fi kulli ummatin, seandainya kami menghendaki, kami akan memberikan hidayah kepada seluruh umat. Kami akan menjadikan umat itu semuanya satu. Tapi Allah membuat banyak macamnya. Jadi memang perbedaan itu dibuat oleh Allah demikian. Kalau Allah sendiri mempunyai sunnahnya, sunnatullah yang berbeda-beda, kita jangan memaksakan bertentangan dengan sunnatullah. Cuma kita mesti berpedoman Quran dan hadis. Ya, itu tidak bisa ditawar. Kemudian saya ingin melanjutkan ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Bisa juga berarti di sini. Atau biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu secara tata bahasa asalnya tatanazzalu. Ya, jadi dari fi'il madhi tanazzala yatanazzalu. Karena fa'ilnya itu malaikah itu jamak, maka jamak bisa dianggap mu'annaf secara tata bahasa. Maka yatanazzalu, yaknya diganti dengan tak menjadi tatanazzal. Kita berbicara biasa punya kecenderungan untuk menyederhanakan. Ya. Misalnya kita bilang tidak, kita sederhanakan menjadi tak, ya, dan sebagainya. Do not kita ringkas menjadi don't. Tatanazzalu taknya yang satu dibuang menjadi tanazzalu. Ya. Kita tahu bahwa di situ taknya dibuang karena lamnya dhammah, berarti ini fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu harus ada huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu tak yang pertama. Tatanazzal. Tanazzala artinya beda dengan nazala. Kalau nazala turun. Kalau tanazzala itu pada turun. Yang turun banyak. Dibuktikan di sini fa'ilnya atau subjeknya adalah al-malaikah. Al-malaikah jamak dari malakun. Jadi kalau malaikatnya satu, malak. Tulisannya mirip dengan malik. Kalau bacanya malik artinya raja. Tapi kalau bacanya malak artinya malaikat satu. Kalau malaikat banyak, malaikah. Kemudian kata ini kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia, tapi kata malaikat artinya tunggal. Jadi kita menyebutnya
para malaikat. Padahal malaikat itu sudah jamak. Tatanazzalul malaika atau tanazzalul malaikah, para malaikat pada turun. Warruhu, bahkan termasuk malaikat Jibril. Ar-ruh itu artinya malaikat Jibril. Dari mana kita mengatakan bahwa ar-ruh itu malaikat Jibril? Ini cara menafsirkan. Kita lihat satu ayat, di sini ada warruhu. Kita lihat ayat yang lain di surat Asy-Syu'ara, itu ada wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Sungguh bahwa Al-Quran ini turun dari Tuhan yang mengatur alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, turunlah bersama dengan Al-Quran ini ar-ruh, yaitu ruh al-amin yang bisa dipercaya. Siapa ini ar-ruhul amin? Malaikat Jibril. Jadi bahwa di ayat ini ar-ruh itu artinya malaikat Jibril, berarti ketika kita menerjemahkan tanazzalul malaikatu war-ruhu, ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Ada istilah lain di ayat yang lain yang berkaitan dengan Nabi Isa, wa ayyadnahu biruhil qudus. Jadi julukan Nabi malaikat Jibril ar-ruh saja atau ar-ruhul amin, ruh yang bisa dipercaya, atau ruhul qudus, ruh yang suci. Ruh yang suci. Malaikat Jibril bahasa dalam tanda kutip mengambilnya Al-Quran itu dari lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu Al-Quran yang ada di lauh mahfuz tidak bisa disentuh, tidak bisa diambil kecuali oleh makhluk yang suci. Ya. Wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun atau fi lauhim mahfuz. Al-Quran itu adanya di lauh mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Antara lain malaikat Jibril. Kemudian kembali ke ayat ini, tanazzalul malaikatu warruhu, para malaikat bahkan malaikat Jibril pun ikut. Kok pakai bahkan? Iya, karena wawu di sini kalau kita artikan dan, kita mengartikan dan itu kalau misalnya 4 orang dan 1, berarti 1 ini tidak masuk bagian dari 4. Kalau kita artikan dan, berarti malaikat dan roh itu 2 yang berbeda, ya. Kelompok malaikat dan roh. Padahal ini sama. Jadi berarti di sini Allah menyebut seluruhan terlebih dahulu, yaitu malaikat, kemudian menyebut 1 contoh. Ini dalam Al-Quran banyak, ya. Dalam Al-Quran itu banyak contoh yang semacam itu. Misalnya Allah menyebutkan Allah mengambil sumpah dari para nabi dan darimu termasuk kamu. Padahal kalimatnya di situ pakai wawu. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim. Jadi kita mengartikan bahwa ar-ruh ini termasuk bagian dari malaikat. Kenapa dia disebut secara mandiri? Karena malaikat Jibril adalah pimpinannya para malaikat. Maka bahwa semua malaikat para malaikat pada turun, bahkan pimpinannya pun turun. Bahkan pimpinannya pun juga ikut turun.
Pantas nggak kalau pimpinannya turun? Pantas. Coba kalau di ayat yang kita sebutkan tadi, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Turunnya malaikat ke bumi itu kan karena di malam itu memperingati malam turunnya Al-Quran. Yang diperingati Al-Quran. Yang membawa turun itu Al-Quran, yang membawa turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Kalau beliau itu yang paling relevan, tentu ikut hadir dong. Tentu ikut hadir. Kalau misalnya ada acara, ada upacara masjid, masa ketua DKM-nya tidak hadir? Maka tentu ketua DKM-nya juga ikut hadir. Nah, ini malaikat Jibril ikut turun karena beliaulah yang paling relevan berkaitan dengan Al-Quran. Bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Oh, malaikat itu turun dengan izin malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak akan berbuat apapun kecuali diperintah. Jadi kalau tidak diperintah, ya kira-kira diam aja. Kalau diperintah, turun. Saya mengambil beberapa contoh ayatnya, tapi karena saya mengartikan satu ini kaitannya dengan ayat yang lain, saya berlompat-lompat, tapi nanti kembali lagi. Di surat Maryam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak akan turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi para malaikat itu tidak akan turun kalau tidak diperintah. Kalau turun ada perintah. Ya kira-kira tuh seperti tentara lah dalam kehidupan sehari-hari. Tentara itu kalau diperintah jalan. Boleh tanya enggak? Enggak boleh. Kalau tentara. Yang malaikat jalan aja. Tidak ada keterangan. Buktinya pada waktu para malaikat itu ditanya oleh Allah untuk ngetes pinteran mana malaikat dengan Nabi Adam. Malaikat ditanya, enggak tahu kami Tuhan. Enggak tahu, kami tidak punya pengetahuan kecuali bila Engkau memberitahu kami. Jadi alasan-alasan kenapa Allah tidak memberi alasan, jalankan saja. Nah, ayat yang ini yang di surat Maryam ini, backgroundnya adalah bahwa saat itu Rasulullah ingin bertemu dengan malaikat Jibril karena ada beberapa masalah yang ingin beliau ketahui. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan orang lain dan sebagainya. Kok malaikat Jibril nggak turun-turunnya? Kok nggak turun-turunnya? Ya, salah satu contohnya itu ketika para sahabat bertanya, Ashabul Kahfi itu siapa sih? Ceritanya bagaimana? Rasulullah bilang, oh aku belum dapat wahyunya. Besok insya Allah saya kasih tahu. Tidak pakai insya Allah, besok saya kasih tahu kalau sudah ada wahyu. Besok ditagih, belum ada wahyu. Besoknya ditagih, belum ada wahyu. Terus Rasulullah ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Kamu jangan mengatakan bahwa aku besok akan melakukan sesuatu. Illa masyaallah, kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, itu bahasa sehari-harinya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita katakan insya Allah. Misalnya kita akan membahas ayat yang keempat dan kelima dari surat Al-Qadr. Pakai insya Allah. Insya Allah pagi ini kita akan membahas ayat keempat dan kelima. Kenapa? Bisa saja begitu saya ngomong begitu langsung saya mati. Bisa. Atau kemudian saya sakit, yang kemudian saya tidak bisa melanjutkan. Jadi meskipun satu detik yang akan datang, kita bilang insya Allah. Tapi orang-orang suka melecehkan kata insya Allah.
yang mau dimulai dari orang kalau diundang lalu bilang, ya deh insya Allah aja ya, kurang ajar tuh. Insya Allah itu justru mengukuhkan komitmen. Aku punya komitmen akan hadir di acaramu, tapi kalau Allah memang mengizinkan. Jadi memanggil Allah sebagai saksi bahwa aku punya komitmen untuk hadir ya. Tapi suka dilecehkan. Insya Allah aja ya. Loh kok insya Allah aja. Loh itu terus lebih lanjut dilecehkan zaman dulu. Sekarang ini enggak. Saya tidak pernah mendengar lagi. Garuda Indonesia Airways GIA. Terus disingkat Garuda Insya Allah. Karena saat itu Garuda itu terkenal sering menunda atau membatalkan penerbangan. Jadi disebutnya Garuda Insya Allah. Melecehkan. Tapi dimulai dari siapa? Mulai dari kita sendiri memakai kata Insya Allah tidak tepat. Nah karena situasi waktu itu orang bilang Garuda Insya Allah. Ketika saya di Mesir, saya hanya punya waktu 1 hari. Saya kepingin ke Luxor. Luxor itu singkatan dari Al-Aqsa. Istananya Fir'aun itu di Luxor, bukan di Kairo. Itu tempatnya kira-kira 400 kilo dari Kairo. Ada penerbangan. Saya kepingin ke sana 1 hari saja, cukup nggak? Cukup kalau naik kereta api setengah hari baru sampai di sana, nggak selesai. Naik pesawat terbang yang paling pagi dan pulang paling akhir. Ketika saya membeli tiket, ada kemungkinan di cancel nggak? Soalnya paginya saya harus kembali ke Jakarta. Oh di sini nggak ada penundaan, itu nggak ada. Jadi Mesir pada waktu itu yang kita anggap lebih terbelakang daripada Indonesia itu lebih disiplin dari kita. Ya. Tapi poin saya adalah bahwa jangan mempermainkan dengan kata Insya Allah. Nah malaikat itu ketika ditunggu-tunggu oleh malaikat Jibril, ketika ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW, datang. Begitu datang, kenapa engkau tidak datang dari kemarin? Jawabannya, turun wahyu, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Semua yang ada di depan kita, di belakang kita itu milik Allah. Semuanya milik Allah, di bawah kekuasaan Allah. Di depan kita, di belakang kita, itu bisa berarti fisik tempat. Semua yang secara fisik berada di tempat depan kita atau di belakang kita. Tapi bisa juga berarti waktu. Sekarang yang akan datang dan masa lampau itu semua milik Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa. Enggak lupa. Kenapa kalau dibilang enggak lupa? Karena ada orang yang ngeledek Rasulullah. Tuhannya lupa kali. Dia ditanya tapi Tuhannya tidak memberi wahyu. Tuduhan itu dijawab oleh Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Kembali ke sini. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Turunnya para malaikat itu atas izin dan bahkan atas perintah Tuhan mereka. Kapan mereka itu turun? Ada beberapa kesempatan yang membuat mereka turun. Nah, ini supaya kita mengambil langkah-langkah kalau kepingin malaikat turun kepada kita. Itu kesempatannya kapan sih? Bisa nggak kita melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah perintah malaikat turun? Jadi kalau kepingin dapat rezeki, kerja dong. Kepingin malaikat turun, lakukan sesuatu loh. Jadi jangan, ya Allah turunkanlah malaikat. Emangnya kamu seorang nabi? Gak bisa. Kita orang biasa.
Maka yang bisa kita lakukan, kita pelajari kapan sih Allah memerintahkan malaikatnya turun ke kita. Ya, saya ulang. Kapan Allah memerintahkan para malaikat turun ke kita? Karena malaikat tidak akan turun dengan sendirinya. Kita panggil-panggil, Jibril, nggak akan datang. Lia Aminuddin ngaku malaikat Jibril datang, ngalah, itu bohong. Ya, dan sudah terbukti kan. Jadi kalau kita mau memanggil malaikat, caranya tentu malaikat yang layak untuk kita. Antara lain malaikat yang membawa rahmah, ya, membawa kasih sayang pada kita. Kita pelajari kapan Allah memerintahkan para malaikatnya untuk turun. Nah, ini saya lompat lagi. Ada hadis nih, sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah memiliki, Allah yang maha suci dan maha agung, maha tinggi. Allah memiliki para malaikat sayyarah. Sayyarah itu dari kata saro yasiru. Saro yasiru artinya berjalan atau bepergian. Sayyarah artinya para malaikat itu tugasnya keliling, jalan terus. Jadi malaikat itu tugasnya kan spesifik. Malaikat yang disuruh menggiring awan, ya kerjanya itu melulu. Ya. Malaikat yang ditugasi untuk menciptakan bencana, ya itu aja kerjanya. Nah, ini ada malaikat yang tugasnya sayyarah, jalan-jalan keliling. Untuk apa keliling? Yatatabba'una majalis dzikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Majelis zikir artinya di mana ada tempat orang berkumpul sedang berzikir, malaikat itu mencarinya dan berkumpul di situ. Jadi kalau kita kepengen dikerubutin oleh malaikat, zikir aja bersama-sama. Bersama-sama itu tidak harus berarti baca la ilaha illallah bareng. Ayo kita baca la ilaha illallah bareng. Terus dipimpin. Terus alhamdulillah bareng. Tapi boleh nggak baca bareng? Boleh aja, nggak ada larangan kok. Jadi yang penting di sini majalis dzikr, majelis yang di situ disebut asma Allah. Bisa saja disebut asma Allah itu berkumpul kita 100 orang, masing-masing zikir sendiri-sendiri. Ada yang baca Quran, ada yang baca subhanallah, ada yang baca la ilaha illallah, terserah. Tapi bersama-sama di situ zikir. Nah, faida wajadu majlisan fihi dzikrun, kalau para malaikat yang ditugasi keliling tadi itu mendapatkan ada suatu majelis yang di situ ada zikir, qa'adu ma'ahum, mereka turun sambil memanggil-manggil temannya. Sini. Ini ada majelis zikir nih. Wa hafa ba'dhum ba'dhan, dan mereka itu mengelilingi para jamaah tadi. Bi ajnihatihim, sambil menutupi mereka dengan sayapnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai malaikat itu banyak jumlahnya, sampai mereka itu memenuhi mulai dari mereka berzikir sampai ke langit. Sampai kapan mereka berkumpul itu? Fa idza tafarraqu arju, kalau mereka sudah selesai zikir, mereka naik. Udah selesai zikirnya, wasa'idu ila sama, dan mereka naik ke langit. Mungkin mendapatkan inspirasi dari hadis ini, maka banyak teman-teman kita yang membuat majelis zikir. Jadi kalau ada orang bikin majelis zikir, mungkin rujukannya ayat hadis ini. Nggak usah kita cemooh, itu loh. Nggak usah kita cemooh, apa itu bikin sendiri begitu. Nah, ada kok dalilnya. Jadi selama ada dalilnya, mereka seleranya seperti itu. Nah, kita misalnya berselera
kita kumpul di masjid, nanti baca sendiri-sendiri. Ada yang baca doa pagi, terus ada yang baca Quran. Itu sudah masuk juga di sini. Ya, jadi pantas kalau dikatakan oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, karena pada malam itu orang-orang pada suka berkumpul untuk iktikaf. Untuk iktikaf, orang yang iktikaf dapat pahala, orang yang memfasilitasi juga dapat pahala. Jadi kalau kepingin dapat pahala double ketika iktikaf, jangan hanya iktikaf, ikut nyatur. Kalau orang-orang DKM aja, mungkin kewalahan, orangnya banyak. Terus juga bisa dengan cara, aku yang nyiapin makanannya. Atau kalau nggak sempat tenaganya, aku yang membiayai makanannya. Nah, itu menjadi pahalanya berlipat, karena sudah dapat pahala iktikaf, dapat pahala memberi makan kepada orang-orang yang kemudian para malaikat itu kumpul. Min kulli amrin salam, segala sesuatu itu salam. Salam itu selamat. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu suasananya damai. Damai, tidak ada bencana, tidak ada huru-hara dan sebagainya. Hiya hatta matla'il fajr, Lailatul Qadar itu berlangsung sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Matla', tala'a, kita sudah kenal tala'al badru alaina. Tala'a itu artinya terbit. Al-fajr, fajar. Fajar itu apa sih? Fajar itu masa di mana bumi kita berputar, matahari asalnya di belakang kita atau di bawah kita, sehingga di di horizon di atas kita ini gelap. Terus ada satu titik di mana semburat sinar matahari itu mulai kelihatan. Jadi kelihatan terang. Seperti misalnya kita lihat di luar itu, kelihatan terang. Terus setelah itu matahari terbit. Nah, kalau terbit berarti sudah pagi. Nah, biasanya kita itu mengikuti kesepakatan para ulama bahwa subuh itu misalnya hari ini jatuh pada jam 4.15 atau 16, anggaplah 4.15. Ternyata ada beberapa orang yang membuat penelitian itu terlalu cepat. Nah, mereka penelitiannya itu dengan pakai kamera yang berlangsung, dia bisa memotret 24 jam dan direkam. Terus ternyata kita itu terlalu cepat. Terlalu cepatnya itu berapa menit? Antara 16 sampai 21 menit. Nah, padahal adzan kita itu terlalu cepat. Dan biasanya masjid-masjid itu menunggu antara adzan dan qomat itu 10 menit atau bahkan ada yang kurang. Berarti ketika qomat, menurut penelitian tadi belum waktunya subuh. Padahal sholat itu tidak sah kalau belum masuk waktunya. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini, qomatnya kita tunda. Ya, di Masjidil Haram insya Allah juga demikian. Adzannya tetap jamnya seperti jadwal, tapi qomatnya yang mundur. Kita mundur berapa menit? 18. Tapi yang saya lihat seringkali 20 ya. 20 yang saya lihat itu hanya. Nah itu 20 insya Allah sudah aman lah. Ya, insya Allah sudah aman. Dan kalau misalnya 21 menit suatu saat, karena itu antara 16 sampai 21. Nah kalau misalnya pas di maksimal 21, begitu qomat itu Pak Elon qomatnya itu sudah 1 menit sendiri, sudah 21. Jadi insya Allah aman. Dan itulah sebabnya saya lebih senang sholat subuh di sini, ya, karena mantap gitu.
Tapi itu sudah diajukan kepada majelis ulama, sudah diajukan kepada pemerintah, tapi tetap belum ada perubahan karena mengubah itu bisa menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat, sehingga Muhammadiyah itu sudah mengambil keputusan, kalau nggak salah Pak Yuswil, Muhammadiyah itu sudah memundurkan waktu subuh 8 menit. Tapi ternyata coba di Masjid Muhammadiyah itu di Kampung Ambon ada Masjid Muhammadiyah. Gimana? Iya, tapi kami nggak berani adzannya 8 menit setelah waktu biasa. Ini di Sudairi itu juga Masjid Muhammadiyah. Nah, itu tetap aja adzannya seperti kita. Kenapa? Kalau nanti mundur 8 menit, itu kok kenapa baru adzan? Baru bangun kali, bikin fitnah lagi. Jadi akhirnya menerapkan seperti Muhammadiyah itu sulit karena yang lain-lain banyak masjid-masjid yang lain itu tidak begitu. Akhirnya ya udah yang bagus itu seperti kita, adzannya kita seperti jadwal yang ada, nanti qomatnya ditunda. Cuma kita memberi kabar kepada yang di rumah, kalau misalnya istri kita itu sholat di rumah, nanti sholatnya nunggu 20 menit ya, atau nunggu 21 menit begitu ya. Jadi komprominya adalah sholatnya belakangan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita singgung bahwa ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Dasarnya adalah ayat wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang mengatur alam semesta, turun bersama atau dibawa oleh malaikat Jibril yang bisa dipercaya, yang memberi wahyu di hatimu. Allah memberikan wahyu kepada Rasul itu ada dengan cara langsung wahyu itu masuk ke dalam hati Nabi itu, bisa dengan cara malaikat Jibril datang. Nah, Rasulullah mengalami malaikat Jibril datang didikte atau menerima wahyu langsung, tiba-tiba dapat inspirasi, tapi Rasulullah merasakan beratnya masuknya wahyu kalau langsung. Kalau didikte, meskipun beliau itu didikte, bahasa Arabnya diimla itu didikte, kemudian dibacakan sekali saja Rasulullah langsung hafal, dan hafalnya Rasulullah tidak pernah lupa sampai akhir hayat. Itu luar biasa ya. Saya teruskan. Tadi ayat ini sudah saya kutip bahwa para malaikat itu ketika turun pasti diperintah oleh Allah. Maka ketika Lailatul Qadar itu pada para malaikat itu turun karena memang ada perintah dari Allah. Setidak-tidaknya mereka turun ketika ada sekumpulan orang berzikir. Kalau skala kecil ya mungkin kalau kita ingin dikerumuti oleh malaikat ya kita banyak-banyak atau sering-sering berzikir secara bersama ya. Tadi yang saya katakan bersama itu tidak harus kalimatnya sama, tapi yang penting waktunya bersamaan. Terus bertemu dengan majelis zikir, tadi sudah saya bacakan ayat hadisnya. Malaikat itu ada juga yang ditugasi menemui kita, memberikan ketentraman hati. Siapa itu? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian mereka konsisten dengan ucapan tadi,
Konsisten dengan ucapan itu artinya apa? Perbuatannya sejalan dengan ucapannya bahwa Tuhan kami Allah. Kalau orang mengatakan Allah Tuhanku, itu otomatis dia mengakui aku budaknya Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang bilang Allah itu Rabbku, Allah adalah yang mengatur aku. Jangan lupa pemahaman yang berkaitan dengan itu sekaligus kita mengakui bahwa aku ini diatur oleh Allah. Kalau kita ini mengakui diatur oleh Allah, tapi kita suka protes, oh itu berarti kamu mengatakan Rabbunallah, bohong. Kalau orang mengakui bahwa aku ini hidupku diatur oleh Allah, mesti terima. Kalau terima, jangan pernah ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel berarti tidak menerima diatur oleh Allah. Padahal kita sudah mengatakan raditu billahi rabba. Aku ridho Tuhan sebagai yang mengatur. Rabbah itu artinya yang mengatur. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian perilakunya itu konsisten dengan ucapan tadi, artinya dia nurut, disuruh sholat dia nurut, maka para malaikat akan turun. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, tadi di surat Al-Qadr taknya satu, tanazzalu. Di sini taknya dipakai semua. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat itu akan pada datang. Allah takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Nah, ini kalau kita betul-betul konsisten, apakah kita kedatangan malaikat kemudian kita mendengar kata jangan takut dan sedih? Ini tuh malaikat itu datangnya itu langsung membuat hati kita tentram tanpa takut dan tanpa sedih. Jadi langsung dikerjakan itu lebih efektif daripada mengatakan udahlah kamu gak usah takut, gak usah sedih. Kalau dia omongin begitu tuh belum tentu tenang benar. Tapi langsung hati kita yang dikerjakan. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah bahwa kamu nanti akan masuk surga allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan. Nah, demikian apa yang saya merasa perlu saya sampaikan pagi ini. Silahkan kalau ada yang bertanya.